Hai YouTube. Ini aku mumpung pulang ke Semarang dan aku ketemu Alica. Mungkin kalian yang dari awal pernah ngikutin YouTubeku ya kan, udah subscribe YouTubeku juga, tuh tahu Alica dari situs Liangan ya, video situs Liangan atau yang wisata malam kota Semarang ya. Wisata malam ya. Nah jadi Alica ini temenku yang paling sering nongol di video YouTubeku ya kan, ya bukan sekedar teman sih, sahabat bisa dibilang, karena kita udah kenal sejak SMP kelas 3. ya. Aku lagi di kamarnya Andica. Nah aku main kesini tuh karena Andica punya hobi baru. Hobinya Andica tuh sekarang tuh reading tarot. Nah aku tuh penasaran gitu loh, karena gimana ya, tarot itu apa ya? Soalnya aku belum pernah yang namanya reading tarot dan tahu apa itu tarot gitu loh. Nah untuk saat ini aku mau tanya-tanya ke Alica deh. Ca, Ya, sebenarnya itu tarot itu apa sih? tarot itu sebenarnya cuma media berupa kartu kan, dari kertas, media biasa sih. Untuk memberikan insight atau pandangan mengenai permasalahan orang menuju apa ya, tentang pekerjaan, percintaan dan lain-lainnya di masa yang akan mendatang. Lebih kayak meramal gitu, bisa kayak gitu. Kalau meramal sih ada yang bilang gitu, ada yang bilang enggak juga, karena kalau dibilang meramal kita apa ya, untuk tarot reader pada umumnya kita nggak bisa, mungkin sayangnya sih nggak bisa meramal jauh, misalnya sampai 5 tahun dulu enggak. Tapi kalau untuk insight selama sebulan ke depan atau mungkin setahun ke depan lah, itu mungkin bisa nyangkut dikit lah. Kartu tarot itu jumlahnya tuh sama nggak sih sama kartu-kartu yang biasa kita mainin gitu? Kartu yang kita mainin ini maksudnya gimana? Ya kayak kartu remi, jumlahnya Beda. Remi itu kan cuma ada berapa ya, 1 sampai 10. Jack, Queen, King, As cuman 14. Iya, 11 kali 4 kan ada skop, hati, Oh iya, king. benar. Ada berapa itu? 14 kali 4 berarti berapa? 56. 56. Kalau taruh 78 itu yang 28 ya. 22 atau 22 kalau salah. Itu namanya mayor arkana, sisanya minor arkana. Bedanya apa minor sama mayor? Kalau mayor arkana itu mendefinisikan kejadian atau situasi yang penting di masa mendatang, yang lebih signifikan, yang harus misalkan seorang klien itu harus melakukan. Tapi kalau minor arkana itu cuman memberikan insight apa ya, yang detail-detail aja lah, yang lebih kecil. Oke. Intinya kayak gitu sih. Terus kalau kartu yang biasanya tuh ya kan, misalnya kartu remi gitu kan ya, itu kan bisa untuk mainan. Nah kalau ini bisa untuk mainan nggak, atau cuma untuk itu aja, apa namanya? Cuman untuk membaca gitu. Iya, cuma untuk memberikan insight sih. Ibaratnya kalau kita guru nih, guru kan mengajar. Sebenarnya kalau misalkan seorang tarot reader untuk memberikan, kalau dia main sense ya, kalau dia main sense itu untuk memberikan pandangan ke depan misalkan kepada seorang lain gitu kan, sebenarnya nggak harus pakai tarot, itu bisa. Sama kayak guru ngajar, nggak pakai buku, nggak pakai media bisa. Cuman kan alangkah baiknya kalau kita ngajar, kalau misalnya kita guru ya, itu pakai media supaya murid itu gampang memahami. Tarot itu kayak medianya aja. Jadi dia lebih bisa memahami pandangan ke depannya itu seperti apa sesuai dengan kartu yang keluar. Oke. Jadi sebenarnya tuh aku belum pernah yang namanya tuh main tarot atau tidak pakai tarot tuh, belum pernah seumur hidup. Cuma baca-baca aja di Google gitu kan, ya apa-apa, dan ternyata sahabatku sendiri itu tuh sekarang dia lagi mendalami hobi reading tarot atau tarot reading ya. Lebih yang menghasilkan. Ya karena dia sekarang bantu orang juga sih. Misal ada orang yang pengen reading tarot gitu kan, dia bisa datang kemana aja selama masih di kota Semarang. Bagi kalian yang di Semarang pengen reading tarot sama ini Andica nih, bisa hubungi lah lewat DM atau komen lah. Komen boleh. Oke, daripada berlama-lama, mending kita langsung mulai aja nih. Soalnya aku pengen coba di reading tarot. Ini pertama kali nih waktu reading tarot nih. Serius, ini pertama kali, jadi
Adica ini mungkin udah ada 1 tahun ya hobi ini. 1 dari 2020. Oh udah 2 tahun. Nah selama 2 tahun itu tuh aku cuma melihat, aku belum pernah coba di reading tarot sama sekali. Malam ini aku mau coba. Oke? Ayo Jar, kita mulai. Yuk mulai Jar. Oke, tergantung klien ya mau tanya soal apa dulu. Jadi kalau cuman minta dibacain kartu pasti yang keluar random. Jadi sesuai kliennya harus spesifik tentang apa dulu. Oh jadi harus ada temanya khusus? Ya, misal percintaan, pekerjaan, dan lain-lain. Oke. Kalau campur bisa nggak? Campur bisa, cuman harus dibagi ke 2 sesi. Oh, bagi 2 sesi gimana ya? Oke, ini masalah percintaan aja nih ya. Oke, masalah percintaan. Masalah percintaan ya. Oke, di sini keluar 5 of Wands. Ini termasuk minor arcana. Di sini tahu sendiri kan dia gambarnya lagi ngapain. Oh yang orang pegang tongkat gila dari 5 orang. Oke. Intinya sedang gotong royong gitu ya. Gotong royong mau pegang tongkat. Tongkat di sini lebih ke menyimbolkan tentang prinsip harmonisasi, terus juga bisa kerukunan dan lain-lain. Di sini karena kartunya menyimbolkan ini dalam percintaan, itu artinya kamu sedang bergotong royong atau sedang bekerja sama dengan pasanganmu untuk membangun sesuatu yang lebih baik ke depannya. Kalau reading ini biasanya berapa kartu? Kalau itu tergantung apa ya, kalau aku biasanya 5 kartu. Atau mungkin biar kalau masalahnya lebih jelas atau mungkin masalahnya lebih pelik, biasanya lebih dari 5 kartu. Jadi 5 kartu sekali reading. Kalau 1 kartu nggak bisa ya? Bisa. Oh bisa? Bisa. Oh. Kan cuma demonstrasi aja. Oh berarti ini sekarang 5 deh. Berarti sekarang aku milih yang 5 kartu. Mau 3 boleh, 4 boleh. 4 bisa. Keluar sendiri. Oke. Ini kita keluar 7 of Cup. 7 of Cup. Cup itu bicara tentang pemenuhan diri sendiri, pemenuhan kepuasan secara lahiriah, lebih ke secara lahiriah. Lahiriah itu berarti batiniah, kepuasan diri secara mendalam. Misalnya dalam hal pemenuhan kasih sayang, pemenuhan hasrat seksual, itu kan batiniah. Di sini ada 7 of Cup. Ya, karena tarot itu nggak bisa sugar coating itu nggak bisa yang manis-manis mulu. Kalau jelek keluar jelek, kalau bagus keluar bagus. Cuman di sini intinya kamu kadang harus hati-hati terhadap segala godaan, entah dari kamunya sendiri atau dari pasangan. Misalnya kalau kamu misalkan jangan selingkuh lah misalnya, atau terus pasanganmu juga sama, jangan selingkuh. Mungkin di lingkungan kantormu, di lingkungan kantornya pasanganmu banyak godaan, yaitu kalian harus saling tetap menjaga. Jangan sampai masuknya orang ketiga itu terjadi. Intinya gitu. Karena rawan. Ya, rawan bukan berarti kan selalu terjadi, enggak, bisa dicegah. Ini biasanya aku milih atau kamu? Bebas. Coba aku yang milih. Bebas ya, mau atas bawah terserah. Oke. Ini aku langsung buka atau gimana? Enggak, kasih dulu. Ya. Ini belum aku buka ya. Oke. The Hermit. Ini aku milih sendiri nih. Petapa itu hubunganmu sama dia memang harus dilandasi dengan rasa kesabaran. Karena nggak tahu kenapa, meskipun kalian sudah mempertimbangkan ini dan itu, planning ini dan itu, ada jalanannya. Bukan berarti gagal, enggak. Memang harus banyak ditempa supaya hubungan kalian ke depannya, apalagi kalau sudah berumah tangga, itu semakin erat, semakin kuat. Karena memang tema hubungan kalian itu ditempa dulu, baru sukses. Karena kan kalian juga, kalau target kamu mencari nikah seumur hidup, dia juga mencari nikah seumur hidup, sekali seumur hidup. Jangan sampai ada perceraian. Berarti harus ditempa dulu dia kan, harus sabar ya. Aku milih sendiri nih. Boleh. Nah, aku milih lagi.
Dan ini aku sama Andica maksudnya nggak janjian dulu kakinya mau apa aja gitu. Bukan simsalabim juga ya. Oke. Kita dapat Four of Swords. Sword itu bicara tentang apa ya? Prinsip hidup. Prinsip atau ideologi dalam hidup kamu sama pasanganmu itu kadang karena four itu kan 4 ya. 4 itu pasti seimbang. Yang satu suka ngeyel, yang satunya lagi juga ngeyel. Kadang sering selisih pendapat, adu argumen dan lain sebagainya, sama-sama nggak mau ngeyel. Tapi sisi baiknya dari situ hubungan kalian makin erat. Dari situ mungkin penempaannya hubungan kalian dari situ. Oke. Benar nggak? Soal tempat benar sih. Kita kadang suka selisih pendapat. Kadang dia kepengennya ini, kepengen A, kamu kepengen B. Tapi bagusnya ya itu. Misal nih, kalau misalnya ada argumen, kadang marahan sebentar balik lagi. Sebentar balik lagi. Memang penempaannya seperti itu. Ya, kartu terakhir aku ngambil biar Andica sendiri yang ngambil ya. Kartu terakhir kan kata Andica 5 kartu kan ya. Ini kartu terakhir, kartu kelima. Ini udah 4 kartu kelima. The Emperor ini baru Mayor Arcana bersama Hermit tadi Mayor Arcana. Itu Emperor ini bicara tentang apa ya, kemandirian atau mungkin settledness, apa ya, berdiri di kaki sendiri, kayak nggak mau tergantung orang lain. Kamu sama pasanganmu gak tahu kenapa mungkin di masa depan ingin settle tanpa harus merepotkan banyak orang, atau mungkin bikin keluarga yang apa ya, mandiri lah, sendiri, nggak tergantung sama keluarga dari dia sama atau keluarga dari kamu. Settle sendiri, mandiri bukan sendiri. Ya kalau keinginannya kayak gitu berarti kan wajar kalau dalam hubungan sekarang penempaannya banyak, karena keinginan itu pasti sesuai dengan effortnya. Ya ibarat kita mau fitness lah. Fitness itu kan keker ya, kita ngejar keker, kita pengen keker. Kalau keker berarti harus melatih otot. Fitness kan? Iya. Fitness itu sakit gitu. Sakit. Itu penempaan ya. Iya. Tapi pada akhirnya kita keker kan? Iya. Jadi keinginan selalu sejalan dengan effort. Pasti. Jadi ini udah 5 kartu. Tadi udah selesai? Udah. Udah. Jadi dari Andica biasanya tuh kalau nggak 3, 5, terus kalau pengen lebih mendalam bisa nambah lagi. Tergantung permasalahannya apa. Ini aku juga udah paham sih, dan dari hasil yang diomongin Andica itu tadi 80% mendekati kenyataanku yang sekarang. Dan ini 80. Karena nggak berani buka-bukaan banget ya. Iya. Dan ini apa namanya? Kita nggak janjian. Aku cuma datang ke rumah Andica, pengen makan seafood, ya kan? Nggak tahu kalau mau bikin YouTube. Andica sudah nggak tahu kalau aku mau bikin video tarot, ya kan? Jadi ini kelima kartu yang tadi reading rumah Andica, ada ini nih. Ini kartu pertama. Terus ini kartu kedua. Terus ini apa nih? Kartu ketiga. Ini The Hermit. Mayor Arcana. Ya, kartu 4 sama The Emperor. Ini kelima kartu yang Andica reading waktu kita main tarot. Nih. Nah, ini gini Ca. Tiap kartu ini kan gambarnya beda-beda kan ya. Ini cara bacanya gimana sih? Soalnya ini kan nggak ada tulisan nih, cuma ada gambar ini kan. Ini kalian lihat sendiri kan katakanlah The Emperor nih. Cuma di belakangnya cuma ada ini, ya kan, kayak motif gitu kan, kotak, lingkaran, terus ada gambar The Emperor, ada raja duduk bawa tongkat gitu kan. Jadi cara bacanya gimana gitu? Ya kalau tiap tarot reader itu kan beda-beda ya. Ada yang mereka belajar sambil melihat panduannya ada. Oh, ada panduannya? Ada panduannya. Kadang kalau kita beli tarot itu ada panduan dalam bentuk buku atau mungkin dalam bentuk kertas. Terus kamu punya? Enggak sih. Oh enggak. Enggak. Ada juga yang dalam bentuk PDF. Jadi di box tarotnya itu nanti ada QR code. QR code nanti kita di
di scan, itu nanti keluar PDF-nya, kita bisa belajar dari situ. Tapi ada juga tarot reader yang dia itu pakai sense. Jadi dia nggak belajar dari hafalan, ini kartu ini artinya apa, kartu itu artinya apa, nggak belajar dari situ. Mereka langsung mengerti aja sesuai dengan kondisi atau situasi klien itu. Jadi pakai sense, dan saya termasuk yang pakai sense. Di kartu tarot ini di mana coba? Online. Online. Nggak ada boxnya? Boxnya ada, cuman udah rusak. Udah rusak, terus diganti box yang lain. Kalau ada yang mau belajar tarot, misal belajar tarot ya, itu bisa otodidak nggak sih, atau harus ada gurunya, pendampingnya gitu? Aku otodidak sih. Jadi otodidak. Bisa. Aku cuma mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah like, share, komen, dan subscribe channel YouTube aku. Dadah.